Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa ansururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdillahu wa may yudlil fala hadiyalah wa may yudlil hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini alhamdulillahirabbil alamin, pertama dan yang paling utama sekali kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Rabbul Ghafur yang sudah menciptakan langit yang begitu luas, yang sudah menciptakan berbagai macam-macam manusia. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang jelek, maaf ya, kurang ganteng, ada yang ganteng, ada yang cantik, kurang cantik. Itu semua adalah pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan melihat ke atas yang bukan kita miliki. Allah itu sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu kita sudah diciptakan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita adik-adik semua para jamaah tidak boleh mengingkari hati kita ma ghaira fi qalbi ilallah. Jadi kita tidak boleh beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita, nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat tabi'in, juga tabi'atnya, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampurasun jamaah. Alhamdulillah jamaah, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di dalam puasa Ramadan, kita ambil dari kata Ramadan. Ramadan, ro-nya itu adalah rahmat. Rahmat. Apa yang disebut rahmat? Yang disebut rahmat itu definisi secara ilmu fikih, rikotun fi qalbi tadi tafadula wal ihsan. Jadi adanya kelembutan hati seorang mukmin itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dosa kita melimpah luas, dosa kita segunung, dosa kita selaut, tapi tidak lupa, jangan pernah kita putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ciri orang yang beriman. Apa itu iman? Iman itu diucapkan oleh lisan, ditekadkan oleh hati, dan juga dilakukan oleh anggota badan. Jadi tidak cukup untuk kita meyakini, tidak cukup untuk kita mengucapkan saja, tidak cukup. Kita harus melaksanakan syariat Islam. Kembali ke tema, ada rahmat. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang merupakan salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita sampai saat ini masih bisa melaksanakan ibadah puasa.
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah hidup bertahun-tahun, berbulan-bulan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita patut syukuri ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang sadar akan adanya bulan suci Ramadan. Banyak sekali orang-orang yang hijrah akan adanya bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan itu mengandung bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ketika di bulan puasa kita bisa tandakan banyak rahmat yang Allah turunkan, mulai dari materi kita, mulai dari intelektual kita, mulai dari spiritual ibadah kita, mulai dan juga sosial kita. Dari segi material kita, Allah berkahi rizki kita. Dari segi intelektual kita, Allah kembali ingatkan kita pada pelajaran yang sudah terlampau. Yang khususnya ya, ketika bulan suci Ramadan itu banyak sekali orang-orang yang ingin kembali belajar Al-Quran, ingin kembali menata hidupnya lebih baik. Ada juga sosial yang dulunya sama tetangga konslet, maaf ya, agak konslet. Adanya bulan puasa, bulan rahmat yang akhirnya bertukar makanan menjadi sebuah perdamaian. Begitulah. Maka dari itu di bulan Ramadan ini bulan penuh rahmat. Maka dari itu kita manfaatkan sekali lagi. Ada yang kedua, Ramadan. Ma itu artinya maghfirah. Apakah kita pernah bangun 2 rakaat sholat taubat dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal di bulan suci Ramadan ini sangat luar biasa ketika kita meminta ampunan. Adapun pahalanya ketika kita ibadah itu, ketika kita melaksanakan ibadah sunat, itu sudah dikasih pahala wajib. Ketika kita ibadah wajib, itu pahalanya dilipat gandakan. Maka dari itu kita bulan Ramadan, yaitu bulan maghfirah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bergegaslah untuk kembali kepada Allah. Kapan kembali kepada Allah? Ya sekarang. Bukan kembali mautnya, tapi kembali ke jalan yang benar. Ketika kita sudah merasa sudah ada di jalan yang salah menurut syariat Islam, maka kita kembali kepada jalan yang benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila seperti syair Abu Nawas, ilahi las tulil firdausi ahla walakwa alan naril jahimi
fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil qadimi. Ketika kita sudah terlalu lelah menjalani hidup, ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, makanya kenapa kita harus senang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Pertama, kita akan dipertemukan dengan bulan yang penuh rahmat dan juga maghfirah. Sekalipun dosa kita banyak, sekalipun kita ahli maksiat, tapi surga itu tetap hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita bulan puasa, bulan maghfirah, bulan rahmat, perbanyaklah amaliyah ibadah di bulan suci Ramadan ini. Jangan lupa kita ketika kita ingin bekerja, libatkan Allah di dalam pekerjaan. Ketika kita ingin ibadah, tentu saja libatkan Allah di dalam ibadah tersebut. Ketika kita ingin berpergian dimanapun kita ingat, kita harus libatkan nama Allah di dalam kehidupan kita. Perbanyak ibadah amaliyah di bulan suci Ramadan ini. Adapun yang ketiga, ada do. Do itu artinya domanul iman. Waktunya kita meningkatkan keimanan kita, up keimanan kita. Mengapa kita harus up keimanan kita? Sebab warisan yang paling mahal bukan Toyota, bukan Avanza, tetapi warisan yang paling mahal itu adalah keimanan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita di dunia ini, yang mahal itu adalah keimanan, maka dari itu asah keimanan kita. Selagi ini bulan suci Ramadan, perbanyak amaliyah. Pak Ustadz, saya belum bisa ikhlas. Bodoh amat, belum bisa ikhlas. Yang penting mau aja dulu. Ikhlas belakangan. Kenapa belakangan? Bukan ikhlas dulu baru kita ibadah. Oh, fatal sekali. Tapi kita ibadah dulu baru ikhlas. Bagaimana cara kita menggapai keikhlasan di dalam beribadah tersebut? Wah, banyak sekali caranya. Ikhlas itu apa sih? Nanti kita bahas ya adik-adik semuanya. Ikhlas itu apa? Ridho itu apa? Bakti itu apa? Kita nanti bahas. Kembali ke tema, ada domul iman. Kita meningkatkan keimanan di waktu bulan Ramadan. Karena apa? Karena kita melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan ibadah puasa, setelah kita bahas di episode awal bahwa puasa ada 3 tingkatan. Nah, di situ kita mengasah keimanan kita. Mahal iman itu. Makanya iman tidak dapat diwarisi. Iman tidak dapat diberi. Yang paling mahal di Islam itu adalah keimanan. Karena iman itu adalah pondasi seorang mukmin. Ketika pondasi tersebut kuat, maka dahannya pun, bunganya pun akan bagus. Ketika pondasi tidak kuat, tidak dipupuk, tidak dirawat, maka semuanya akan hancur. Yang keempat itu adalah amanun minan nar. Ada alif, do, alif. Amanun minan nar. Jadi kita terhindar dari neraka. Ingin kita terhindar dari neraka,
hoyong kita terhina di neraka? Pastilah. Semua umat muslim ingin masuk surga, tidak mau masuk neraka. Ketika kita ingin amanun, terhindar dari neraka, pertama kita harus tentunya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak lupa berbakti kepada orang tua kita. Sebab ridollah wa ridho walidaik. Ridho Allah ada di ridho orang tua untuk anaknya. Maka dari itu kita sebagai anak ingin menjadi anak yang soleh, ingin menjadi anak yang berbakti, ingin menjadi kebanggaan orang tua, tidak ada kata lain dan tidak ada bukan, yaitu kita harus berbakti kepada orang tua kita. Nah sekarang nih banyak anak-anak yang menyimpang dari sebab pergaulannya, dari sebab teman-temannya. Nah untuk kita ingin menjadi anak yang berbakti dan anak yang soleh dan soleha, itu tidak ada lain dan tidak bukan, kita harus mencari ridho dari orang tua kita sendiri. Sebab ridho Allah ada di ridhonya orang tua untuk anaknya. Banyak sekali sekarang anak-anak yang misal dulu, ya saya ini mah dulu, kalau saya dulu itu jam 5 mandi, jam 6 itu sudah berjamaah. Tapi anak sekarang jarang kelihatan berjamaah, jarang kelihatan mengaji. Apakah mereka sudah pintar? Apakah mereka sudah fasih dalam membaca Al-Quran, dalam memahami syariat Islam? Misal belajar agama mah cukup hanya bisa membaca Yasin saja cukup. Tidak begitu konsepnya. Sebab kita masuk agama Islam itu sudah diterangkan di dalam firman Allah, udkhulu fisilmi kafah. Kita harus masuk Islam itu sepenuhnya. Seperti kita sholat, kita harus memahami apa rukunnya, apa syaratnya. Seperti kita zakat, harus bagaimana zakat. Kita haji, harus bagaimana haji. Banyak sekali bidang ilmu di agama Islam. Maka dari itu kita sebagai orang tua dan kita sebagai anak harus bisa menjadi anak yang soleh, dan juga orang tua harus menjadi orang tua yang teladan untuk anaknya. Ada yang keempat. Yang keempat itu adalah nur ilahi. Nah, di sini nur ilahi, apa itu nur ilahi? Ketika kita sudah mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mendapat hadiah di bulan suci Ramadan. Banyak sekali orang-orang yang asalnya hidupnya merasa kegelapan, merasa membabi buta. Sebabiyah alhasil dari melaksanakan ibadah puasa, belajar ibadah puasa, mereka mendapat cahaya, mereka mendapat penerangan, mereka jadi tentram hatinya, mereka jadi bagus kehidupannya. Sungguh luar biasa. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwasanya Ramadan ini bukan sekedar hanya bulan-bulan biasa saja, tapi Ramadan ini adalah patut kita syukuri untuk kita menjadi mukmin yang muttaqin. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ilahi muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.